Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di algoritma dan pemrograman pertemuan ke-14 dengan materi searching. Apa yang akan kita pelajari pada searching ini antara lain yang pertama yaitu pengantar searching. Pencarian atau searching merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian data yaitu menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang ada. Aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan data sering didahului dengan proses pencarian, sehingga proses pencarian ini menjadi sangat penting dalam suatu program. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengubah atau update data tertentu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari keberadaan data tersebut di dalam kumpulannya. Jika data yang dicari ditemukan, maka data tersebut dapat diubah nilainya dengan data yang baru. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa proses pencarian data ini tidak hanya untuk khusus pada mencari data, melainkan di update data pun sebetulnya diawali dengan pencarian. Aktivitas awal yang sama juga dilakukan pada proses penambahan atau insert data baru. Proses penambahan data dimulai dengan mencari apakah data yang akan ditambahkan sudah terdapat di dalam kumpulan data sebelumnya. Jika sudah ada, dan misal programnya mengasumsikan tidak boleh ada duplikasi data, maka data tersebut tidak perlu ditambahkan. Namun, jika belum ada, maka data tersebut bisa ditambahkan. Persoalan-persoalan dalam pencarian ada beberapa jenis, antaranya yang pertama, diberikan larik atau larik ini kita namakan L yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Dan misalkan X adalah elemen yang bertipe sama dengan elemen larik. Misalkan lariknya itu tipenya integer, maka X-nya ini juga integer. Nah, persoalannya adalah misalkan kita diminta untuk mencari X di dalam larik L. Hasil atau keluaran dari persoalan pencarian itu bisa bermacam-macam, bergantung pada spesifikasi rinci dari persoalan. Misalnya, yang pertama, pencarian hanya dilakukan untuk memeriksa keberadaan X-nya. X di sini adalah nilai yang dicarinya. Misal keluaran yang diinginkan, message atau pesan bahwa X-nya itu ditemukan, atau bisa jadi X-nya tidak ditemukan di dalam larik. Sehingga pada proses yang pertama ini, outputnya itu hanya terdiri atas dua kemungkinan. X-nya ditemukan, atau X-nya tidak ditemukan. Yang kedua, hasil pencarian adalah indeks elemen larik. Pada proses ini, jika X ditemukan, maka indeks elemen larik tempat X berada akan diisikan ke dalam IDX. Jika X tidak terdapat di dalam larik L, maka IDX diisi dengan harga khusus atau nilai khusus, misalnya -1. Pada proses kedua ini bisa kita simpulkan bahwa output dari pencariannya yaitu suatu indeks. Indeks yang sudah diisi dengan tempat di mana X tersebut ditemukan berada pada posisi keberapa. Namun, jika tidak ada, maka akan dihasilkan suatu nilai, misalkan -1. Sehingga kalau kita mencari datanya tidak ada, outputnya akan -1. Kemudian proses yang ketiga adalah hasil pencarian yang outputnya adalah sebuah nilai boolean yang menyatakan status hasil pencarian. Misal jika X-nya ditemukan, maka sebuah variabel atau peubah bertipe boolean, misalnya peubah atau variabel tersebut namanya adalah ketemu. Ketemu ini akan diisi dengan nilai true. Namun sebaliknya, ketemu bisa diisi dengan nilai false jika tidak ditemukan nilai X tersebut dalam larik. Hasil pencarian ini selanjutnya disimpulkan pada bagian pemanggilan prosedur.
Ada beberapa jenis-jenis metode pencarian yang biasa digunakan. Pada pertemuan ini akan dibahas dua metode dalam pencarian, yaitu yang pertama ada metode pencarian beruntun atau sequential search, dan yang berikutnya ada metode pencarian bagi dua atau binary search. Kita mulai dari pencarian beruntun. Nama lain dari metode pencarian beruntun seringkali disebut pencarian lurus atau linear search. Pada dasarnya, metode pencarian beruntun atau ada yang bilang juga sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu per satu secara beruntun. Mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemennya sudah diperiksa. Ini pseudocode-nya dari pencarian beruntun. Misalkan di sini ada prosedur namanya search 4 ya, sequential search 4. Di mana inputnya, parameter inputnya itu adalah L, yang tipenya adalah larik integer, kemudian ada input lagi yaitu N, tipenya integer, X pun integer, serta IDX ini adalah integer. Kondisinya atau program ini tujuannya adalah mencari keberadaan nilai X di dalam larik L, atau ini sama dengan persoalan yang kedua, yaitu hasil pencariannya adalah indeks elemen larik. Kondisi awalnya, X dan elemen-elemen larik sudah terdefinisi. Jadi, artinya program utama akan memberikan nilai X beserta lariknya ke dalam prosedur sequential search 4 ini. Dan kondisi akhirnya adalah akan ada IDX yang berisi indeks larik L, yaitu tempat di mana X berada. Jika X tidak ditemukan, maka indeksnya akan diisi dengan nilai -1. Pada bagian deklarasi, ada I dengan tipe data integer sebagai pencatat indeks larik dan ketemu ini bertipe boolean, true nilainya bila X ditemukan, namun akan bernilai false bila tidak. Algoritmanya di awal kita set nilai I-nya dengan 1, dan set juga ketemunya dengan false. Di sini akan ada looping, yaitu selama I-nya kurang dari sama dengan N, artinya selama nilai I-nya tidak sama dengan nilai N di sini adalah banyaknya elemen di dalam larik tersebut, dan not ketemu artinya belum ditemukan atau kondisi atau status ketemunya itu masih false. Do artinya akan dilakukan di sini pembandingan atau pencocokan. Apakah if di sini ya, L ke I-nya itu sama dengan X atau sama dengan nilai yang dicari. Jika iya, maka ketemunya akan diset menjadi true. Namun jika tidak, nilai I-nya akan bertambah 1 dan kemudian kembali lagi ke proses loopingnya sampai semua kondisinya sudah terpenuhi. Di sini, if ketemu, artinya if ketemunya true, then IDX-nya itu adalah I, artinya kita menyimpan nilai I, tempat atau posisi di mana data yang dicari tersebut dimasukkan ke dalam variabel indeks IDX. Else, maka IDX-nya diisi dengan -1, yang mana artinya X-nya tidak ditemukan. Nah, seperti itu untuk prosedur sequential search. Ini bisa kita implementasikan di dalam bahasa Python dengan beberapa penyesuaian. Misalkan pada Python ini, kita akan buat def sequential, di mana parameter inputnya adalah L, N, dan X. Dan kita beri nilai I-nya sama dengan 0, serta ketemunya kita set dengan false. While selama nilai I-nya itu kurang dari N, dan ketemunya itu masih false, maka disinilah letak kita melakukan perbandingan antara L ke I dengan X, yaitu X ini nilai yang dicari. Kemudian set ketemunya true jika memang sudah ketemu, dan else nilai I-nya bertambah. Jika kemudian keluar dari looping, artinya kita sudah memeriksa semua datanya, kita akan cek apakah ketemunya itu sama dengan true.
Jika iya, maka indeks IDX-nya itu akan menyimpan nilai I-nya atau posisi dari data yang dicari tersebut. Dan jika tidak, IDX-nya akan diisi dengan -1 dan kita returnkan nilai IDX-nya agar bisa ditangkap oleh program utama dan ditampilkan atau dimodifikasi lagi untuk dicetak ke dalam layar. Ini untuk lengkapnya. Program sequential search ini nanti kita tambahkan program utama di bawah dev sequential ini. Kita misalkan punya L yang diisi dengan 3, 2, 5, 7, 10, 15, 4. Kita cari nilai N-nya atau banyaknya elemen. Lalu kita minta masukan yang dicari kepada user dan disimpan di dalam variabel X. Selanjutnya kita akan punya suatu variabel namanya IDX, yang mana IDX ini akan memanggil ke sekuensial dengan memberikan inputan parameter L, N, dan X. Di sini ada sedikit modifikasi. Jika nanti IDX-nya itu menghasilkan nilai 1, if IDX sama dengan -1, print tidak ditemukan. Jika tidak, maka di print ditemukan pada indeks ke, IDX-nya ditampilkan ke user. Silakan dicoba dan di running di Python-nya. Ini ilustrasinya untuk pencarian beruntun. Kita bisa memperhatikan larik di bawah ini dengan 6 elemen. Misalkan yang dicari adalah 21, maka elemen yang dibandingkan berturut-turut adalah apakah 21 ini sama dengan 13, sama dengan 16, sama dengan 14, dan sama dengan 21, lalu artinya ditemukan. Sehingga indeks larik yang dikembalikan adalah 4. Yang berikutnya adalah pencarian bagi dua atau binary search. Pencarian bagi dua ini artinya kita tidak seperti sequential search yang harus membandingkan satu persatu dari awal hingga akhir. Mengapa? Karena pencarian bagi dua ini kita akan bagi dua berdasarkan suatu formula, karena dengan pencarian biner ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja atau efektivitas dari sequential search yang apabila kita punya data sangat banyak akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencari suatu data atau nilai. Namun syarat dari pencarian bagi dua ini adalah datanya harus terurut sebelumnya. Pencarian pada data yang terurut menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pencarian pada data yang belum terurut. Misal, data mahasiswa diurut berdasarkan NIM. Kemudian kata-kata atau entry di dalam kamus diurut dari A sampai Z dan sebagainya. Nah, di sini metode pencarian pada data terurut yang paling mangkus atau efisien yaitu pencarian bagi dua atau metode pencarian biner atau binary search. Metode ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang sangat cepat. Contohnya, untuk mencari arti kata tertentu di dalam kamus, kita bisa mencarinya dengan cara membelah atau membagi dua buku itu. Jika kata yang dicari tidak terletak di halaman pertengahan yang kita buka itu, kita akan mencari lagi di belahan bagian kiri atau belahan bagian kanan dengan cara membagi dua belahan yang dimaksud. Artinya ketika tidak sama dengan halaman pertengahan, kita harus memutuskan. Kita akan mencari berikutnya di sebelah kiri dari tengah atau sebelah kanan dari tengah. Dan itu dilakukan seterusnya sampai kata yang dicari ditemukan. Hal ini hanya bisa dilakukan jika kata-kata di dalam kamus sudah terurut. Berikut merupakan langkah-langkah pencarian bagi dua. Yang pertama, bagi dua elemen larik pada elemen tengah. Elemen tengah adalah elemen dengan indeks K, di mana untuk mencari K ini adalah I ditambah J div 2. Artinya,
I ditambah J dibagi dengan 2 namun harus dalam bentuk bilangan bulat. Elemen tengah LK membagi larik menjadi 2 bagian, sehingga ada larik bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri itu dimulai dari I dan diakhiri dengan J. Dan bagian kanan itu diawali dari K plus 1 dan J. Langkah kedua, periksa apakah LK sama dengan X. Jika LK sama dengan X, maka pencariannya selesai, sebab X-nya sudah ditemukan. Tetapi jika LK tidak sama dengan X, maka harus ditentukan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau di bagian kanan dari larik. Jika LK kurang dari X, maka pencarian dilakukan pada bagian kiri. Sebaliknya, jika LK lebih besar dari X, pencarian akan dilakukan pada bagian kanan larik. Hal ini sangat bergantung pada urutan yang kita inginkan, apakah ascending atau descending. Ulangi langkah 1 hingga X ditemukan atau I-nya lebih dari J, yaitu ukuran lariknya sudah 0. Ini ilustrasinya. Misalkan diberikan larik L dengan 8 buah elemen yang sudah terurut menurun. Artinya ini terurut secara descending. Misal elemen yang dicari adalah 16 dari 8 elemen ini. Langkah yang pertama, kita akan mencari nilai tengahnya. Jadi kita tahu I-nya 1 dan J-nya 8, maka indeks elemen tengahnya adalah I ditambah J div 2. Jadi 1 ditambah 8 div 2, sehingga menghasilkan 4. Div ini tadi ya pembagian namun menghasilkan nilainya suatu bilangan bulat. Sehingga kita temukan nilai K-nya adalah 4. Atau di sini diilustrasikan di gambar yang diarsir. Nah, ternyata kita coba bandingkan. Apakah L4 yaitu 18 itu sama dengan 16 yang dicari? Ternyata tidak. Sekarang kita harus memutuskan apakah pencariannya akan dilakukan di sebelah kiri atau di sebelah kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut. Kita bandingkan apakah L4 itu lebih besar dari 16? Ya, ternyata. Dan kita lakukan pencarian pada larik bagian kanan dengan penyesuaian nilai I, yaitu nilai I-nya adalah K plus 1 ya, karena kita fokus ke sebelah kanan setelah nilai tengah sampai dengan akhir data, yaitu J sama dengan 8 atau nilainya tetap. Langkah ketiga, sekarang kita coba cari nilai tengahnya lagi dengan rumus I plus J dibagi 2 ya. Maka di sini hasilnya adalah 5 ditambah 8 div 2 sama dengan 6. Dan kita akan cek apakah L ke-6 yaitu 13 sama dengan 16. Ternyata tidak. Kita harus memutuskan kembali apakah pencariannya akan dilakukan bagian kiri atau bagian kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut. L ke-6-nya apakah lebih besar dari 16? L ke-6-nya tadi adalah 13. Ternyata tidak, sehingga untuk data yang sudah terurut menurun atau descending ini, kita putuskan untuk mencari pada larik bagian kiri dengan I sama dengan 5 dan J-nya yang sekarang berubah yaitu K-1. Karena jika kita mencari di sebelah kiri, maka posisi awalnya itu tetap dan posisi akhirnya yang berubah jadi K-1 atau nilai tengah dikurangi dengan 1. Didapatkanlah 5 dan kita akan bandingkan apakah I5 itu sama dengan 16 yaitu yang dicari. Nah, ternyata hasilnya benar dan selesai. Apakah L5 sama dengan 16? Ya, maka X ditemukan, proses pencarian selesai dan kita akan lanjutkan pada bagian pseudocode. Sebetulnya tidak jauh berbeda pada binary search ini.
Untuk inputnya, parameter inputnya hanya saja prosesnya nanti yang akan berbeda. Seperti yang tadi sudah disampaikan pada saat ilustrasi, di awal itu kita beri nilai I-nya, misalkan jika indeksnya dimulai ke 1, maka dimulai dengan 1, dan J-nya ini adalah N atau ujung kanan lariknya. Seperti biasa kita asumsikan X-nya belum ditemukan, sehingga ketemunya di set dengan false. While not ketemu, NI-nya kurang dari sama dengan J, maka proses yang akan diulang-ulang adalah proses mencari nilai K. Ya, yaitu dengan rumus I ditambah J div 2. Kemudian tadi dicek apakah LK-nya sama dengan X. Jika iya, ketemunya true. Jika tidak, maka tadi diputuskan apakah akan mencari sebelah kanan atau sebelah kiri dengan cara mengecek apakah LK-nya lebih besar dari X atau LK-nya tidak lebih besar dari X. Nah, tadi jika betul LK-nya lebih besar dari X, maka pencariannya akan dilakukan di bagian kanan, sehingga kita harus men-set indeks I-nya yang menjadi K plus 1. Jika tidak, else di sini ya, artinya LK-nya lebih kecil dari X, maka nilai J yang akan berubah dengan J sama dengan K-1. Kemudian setelah proses looping ini pengecekannya selesai, kita cek if ketemu, then IDX-nya adalah K, else tadi IDX-nya adalah -1. Artinya X-nya tidak ditemukan di dalam larik. Ini jika diimplementasikan di dalam binary search, cuma ini perbedaannya kalau yang tadi descending, kalau ini ascending, maka kodenya adalah sebagai berikut. Di sini yang membedakan karena ini ascending urutannya ya. Jadi pada prosesnya jika LK-nya kurang dari X, maka nilai I-nya yang berubah itu K plus 1 ya. Atau artinya akan mencari di sebelah kanan. Tapi kalau tidak mencari di sebelah kiri. Nah, ini untuk program dari binary search dengan Python. Silakan teman-teman ikuti. Dan ini program utamanya. Nah, di sini yang membedakan adalah hati-hati saat L-nya diberikan, maka lakukan dulu L-sort ya, sebelum kita lakukan pemanggilan ke dalam def binary search-nya. Untuk proses yang lainnya sama. Jika IDX-nya nanti hasilnya -1, maka tidak ditemukan. Else berarti ditemukan pada indeks keberapa. Nah, ini ada latihan 1 dan latihan 2. Silakan dikerjakan, yaitu membuat ilustrasi dengan menggunakan pencarian beruntun dan bagi 2. Jika data yang dicari X sama dengan 31 dan di sini diberikan larik dengan 10 buah elemen. Latihan 2 juga 10 buah elemen. Oh, maaf, tidak 10 buah, tapi 7 elemen. Dan buatlah ilustrasi dengan menggunakan pencarian beruntun dan pencarian bagi 2 jika data yang dicari adalah 7. Sekian untuk materi hari ini terkait dengan metode searching. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.